saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 31 Januari 2021. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kekasih, yang penuh rahmat dan cinta kepada kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan diri untuk boleh diisi. Dan sebelum Engkau mengisi kami, kuduskan kami terlebih dahulu. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang kami terima hari ini boleh benar-benar menjadi berkat, dan hidup kami boleh berbuah dan membuat orang lain diberkati pula. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu, urapi firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya percaya kita semua adalah umat yang diberkati Tuhan, umat yang dipedulikan oleh Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Sehingga di dalam keadaan apapun, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, sehingga kita dapat berkata, Tuhan, Engkau adalah penolongku. Amin. Hari ini saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yakni Tuhan pilihanku. Dalam hidup kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Dulu waktu kecil, kadang kita diminta untuk memilih pergi bersama papa atau pergi bersama mama. Dan kadang-kadang itu sangat sulit, karena maunya kita pergi bersama mereka berdua, saudara. Tapi kita harus memilih salah satu. Dan ketika umur bertambah, kita harus belajar memilih sendiri teman-teman yang akan menjadi teman sepergaulan, teman sepermainan. Karena tidak semua teman bisa cocok dengan kita. Dan ketika beranjak dewasa, mulai memilih yang lebih serius lagi, yakni memilih teman hidup. Yang di antara mereka juga memiliki banyak kelemahan-kelemahan, dan itu membuat kita jadi susah mana yang harus dipilih. Tetapi yang jelas, Tuhan telah menciptakan manusia untuk memilih apa saja di dalam kehidupannya, yang membuat manusia memiliki pribadi pada akhirnya, dan pribadi itu yang menentukan dia akan jadi bagaimana yang seharusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat pilihan menjadi begitu mudah, tetapi ada saat pilihan menjadi begitu sangat rumit. Karena saudara-saudara, memang ada begitu banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Dari memilih sekolah, memilih perusahaan, tempat untuk bekerja, bahkan memilih rumah sakit dan dokternya. Banyak sekali yang akan membuat kita kadang-kadang tidak tahu mana yang terbaik. Tapi toh kita harus memilih. Begitu pula di dalam perjalanan bangsa Israel. Mereka dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat mendasar, yakni memilih Tuhan atau ilah-ilah di sekitar mereka. Ini memang tidak sederhana, karena mereka bercampur dengan bangsa lain dan budaya-budaya lain yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Itu sebabnya bangsa Israel juga bisa memilih ilah-ilah yang ada di antara mereka. Yang jelas saudara-saudara, setiap orang akan diuji hatinya untuk setia kepada Tuhan atau dia akan berkhianat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya pilihan hidup. Yosua 24 ayat 14 berkata, oleh sebab itu,
Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sejak kematian Musa, Tuhan memberikan kepemimpinan itu kepada Yosua. Dan sebagai seorang pemimpin, Yosua bertanya serius kepada bangsa yang akan dipimpinnya. Yang dipertanyakan adalah soal kecenderungan hati mereka, mau menyembah Tuhan atau menyembah yang lain. Tetapi saudara-saudara, Yosua sendiri menekankan pilihannya. Aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita perlu bertanya, apa perlunya pertanyaan dan pernyataan Yosua ini? Nah, ketegasan memilih itu berbicara tentang keberpihakan seseorang kepada siapa dia akan menjadi pengikut. Yang jelas, Yosua sudah menyatakan sikapnya yang terang-terangan bahwa dia telah memilih Tuhan. Yosua tidak mau ada kepura-puraan di antara umat Tuhan. Ketulusan adalah hal yang sangat penting di dalam kepemimpinannya. Ketulusan dalam menyembah Tuhan adalah hal yang paling mendasar di dalam kehidupan Yosua. Karena seperti Musa, Yosua adalah seorang pemimpin rohani. Dan hal yang paling penting dalam kehidupannya adalah memimpin orang-orang Israel untuk menyembah Tuhan. Maka kalau dari mula orang-orang Israel hati dan kecenderungannya sudah berbeda, maka dia akan bertindak tegas sebagai seorang pemimpin rohani. Yang jelas saudara-saudara, itu adalah sebuah perjalanan di dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Dalam dunia yang kompleks seperti sekarang ini, ketegasan memilih kepada siapa kita percaya adalah super penting. Karena hal itu menentukan langkah-langkah kita selanjutnya dalam mengambil setiap keputusan dalam kehidupan. Kita tahu bahwa iman mendasari pilihan-pilihan penting dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan kita. Ketika kita bertindak di luar iman, kita punya ukurannya untuk memperbaiki diri kita. Jika kita memiliki ketegasan memilih kepada siapa kita percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang jelas dalam iman. Tidak gizi, sudah. Anak-anak gaul berkata, gak jelas, gizi, sudah. Baru saja saya membaca di surat elektronik, ya, surat kabar elektronik, ada keluarga artis yang sedang goncang di dalam pernikahan. Mereka adalah artis Kristen. Cuman mereka memiliki sahabat yang adalah pemimpin rohani, ya, dan bukan orang percaya. Lah pada waktu ada masalah, salah satu dari mereka menghubungi orang ini. Dan setelah menghubungi, terjadilah pembicaraan yang saya tidak tahu, cuma salah satunya berkata mau mengikut, begitu ya, ikut untuk beribadah
di kepercayaan yang berbeda. Nah, saudara-saudara, inilah yang saya maksudkan dengan ketidakjelasan memilih kepada siapa kita percaya. Kalau kita memiliki ketegasan memilih kepada siapa kita percaya, apapun situasi dan keadaan kita, posisi kita, masalah kita, kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan dan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun itu. Dalam hal yang sederhana saja, kita punya ukuran tentang ketegasan memilih Tuhan. Ingat, kalau kita tidak memilih siapapun, otomatis kita akan mengikuti apa saja karena kita tidak punya warna. Tapi kalau kita punya warna, itu akan berbeda. Nah, dalam hal makanan, Lukas pasal 11 ayat 3 berkata begini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. 1 Korintus 8 ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, atau kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saudara-saudara, ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan, kita akan dipertemukan dengan ajaran-ajaran yang menuntun kita untuk membatasi diri dalam banyak hal. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Salah satunya adalah tidak mendewakan makanan. Bagi orang lapar, makanan itu adalah hal yang sangat penting, saudara. Bahkan ada yang menganggapnya itu sebagai Tuhan. Karena sudah tidak ada cara lagi untuk hidup kecuali makan. Yang jelas saudara-saudara, Alkitab mengajarkan, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Itu artinya Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak makan berlebihan, tapi makan secara wajar. Dan tidak menjadikan makanan itu sebagai hal yang terpenting dalam hidup. Karena kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Alkitab mengatakan semua itu akan dibuang ke jamban. Namun ada orang-orang yang kalau makan itu sampai perutnya mulas. Dan anehnya, dia tidak segera berhenti, tapi diteruskan sampai tubuhnya beradaptasi, makan lagi. Wah, kalau tidak diimbangi dengan olahraga, dia akan mengalami obesitas dan penyakit akan menumpuk di dalam tubuhnya. Terjadilah gangguan kesehatan dan menderitalah hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan iman membuat kita tahu bahwa di dalamnya mengandung kesetiaan. Jangan sampai setelah kita ikut Yesus sebagai seorang percaya, kita bersekutu dengan kekuatan-kekuatan lain di luar Yesus. Kalau memilih Yesus dalam hal makanan saja, ada aturan-aturan membuat kita membatasi diri. Apalagi di dalam soal kepercayaan kepada siapa kita harus percaya, itu pasti lebih dalam lagi dan lebih sensitif lagi. Sebagai orang percaya, jelas kita tidak boleh berurusan dengan klinik, bermain jalangkung, pergi ke dukun, atau percaya kepada arwah-arwah orang mati. Karena Tuhan adalah Allah yang tegas dan memisahkan umatnya untuk hidup kudus. Apa artinya hidup kudus? Terpisah dari dunia, tidak serupa dengan dunia. Dan pelanggaran terhadap hal itu akan menjadi sebuah hukuman yang tidak ringan. Kalau awal menjadi sebuah peringatan, tapi jika diteruskan tidak mau bertobat, maka orang itu akan ditandai sebagai musuh Allah. Di dalam Yesaya 8 ayat 19, firman Tuhan berkata, dan apabila orang berkata kepada kamu,
Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara-saudara, orang-orang yang telah memilih Allah, yakni Yesus sebagai Tuhan, sudah tidak diizinkan lagi untuk bersentuhan dengan arwah-arwah orang mati. Ini adalah dosa spiritisme. Orang-orang yang percaya Yesus harus keluar dari sana, karena jika tidak, hidupnya akan menjadi najis di hadapan Tuhan. Dan kalau terus-menerus melakukannya, maka firman Tuhan berkata, baginya tidak akan terbit fajar. Meskipun rumahnya dipasang lampu 500 watt, sampai orang yang masuk jadi silau semuanya, sudah. Tapi hidupnya akan tetap suram. Kenapa? Karena dia dekat dengan roh-roh orang mati. Saudara-saudara, memilih Yesus itu berarti kita masuk di dalam sebuah konsekuensi kesetiaan kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh keluar dari sana, kita tidak boleh menjadi orang yang seenaknya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Mengikut dan percaya Yesus tidak boleh main-main. Dan harus mengerti dasar iman yang benar agar tidak tersesat jalannya. Seorang ibu selalu melihat mamanya naik kereta di awan-awan. Dan dia memanggilnya, mama, mama, mama. Setiap kali dia frustasi, setiap kali dia sedang dalam kondisi stres, dia melihat mamanya di awan-awan. Lalu mamanya turun dengan kereta kencana, dan dia mendapatkan kekuatan. Wah, luar biasa, mendapat kekuatan dari orang mati, karena mamanya memang sudah meninggal. Ada lagi seorang ibu, ketika dia sedang dalam kondisi kehabisan uang, kondisi susah, dia batin mamanya yang sudah meninggal. Mama, mama. Lalu mamanya datang, saudara, kasih nomor togel. Dan ketika dia gunakan, masuk, saudara. Jadi saudara-saudara, hidupnya dipelihara oleh orang mati yang kasih nomor togel. Yang satu dikuatkan oleh orang mati, yang satu hidupnya dicukupi oleh orang mati. Saudara-saudara, cerita-cerita seperti ini pasti sangat banyak. Tapi kedua orang ini kebetulan bertemu dengan saya, dan mereka ceritakan itu. Yang jelas, saudara-saudara, ketika seseorang memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus lepas, dia harus tinggalkan semua itu. Tidak boleh. Karena melakukan pelanggaran yang bersifat terus-menerus akan menjadi musuh Tuhan. Tidak bisa tidak. Harus berhenti. Harus putus hubungan dengan dunia orang mati. Karena dunia orang mati berbeda dengan dunia kita. Mereka memiliki tempat sendiri dan tidak bisa bertemu dengan kita. Ayat-ayatnya ada di dalam Alkitab. Yang jelas, saudara-saudara, Tuhan mau kita memiliki ketegasan untuk menentukan kepada siapa kita harus percaya. Jadi jangan biarkan iblis menyesatkan hati kita. Karena Yesus berkata bahwa iblis adalah bapa pendusta. Apapun yang dilakukannya, semuanya adalah dusta. Mari kita perhatikan Yesaya 8
ayat 13-15. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Ngeri. Saudara-saudara, Tuhan mau kita mengakuinya sebagai yang kudus. Itu berarti di dalam bersikap kita harus mengkhususkan Dia. Apa artinya? Artinya kita harus memberikan ruang penyembahan hanya kepada Dia saja dan tidak boleh kepada yang lain. Hanya kepada Dia saja. Dengan perasaan takut dan gentar. Itu adalah istilah dari rasa hormat yang tinggi. Maka saudara-saudara, doa main-main, doa seenaknya, apalagi doa dengan pandangan rendah kepadanya, akan menjadi sumber malapetaka. Orang-orang yang tidak hormat dan bersikap kurang ajar kepadanya akan menyesal nantinya. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dia bisa menjadi berkat bagi yang menghormatinya, takut kepadanya, tapi Dia juga bisa menjadi laknat, menjadi malapetaka bagi mereka yang tidak menempatkan Dia sebagaimana selayaknya dan seharusnya. Itu sebab di ayat yang ke-15 dikatakan banyak yang akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Sangat ngeri jika jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi tidak boleh main-main berurusan dengan Tuhan. Jika Tuhan Yesus adalah pilihan kita, maka satu, kita hanya akan beribadah kepada Yesus tanpa melihat situasi dan kondisi apapun. Kita tidak akan melihat untung dan rugi. Yesus benar-benar menjadi prioritas sebagai pusat penyembahan, dan tidak akan ditambahkan yang lain, tidak akan digantikan yang lain, tidak. Hanya Yesus. Only Jesus. Saudara-saudara, kalau Yesus adalah pilihan kita, maka kita akan memiliki pandangan yang jelas bagaimana kita harus mengambil keputusan di dalam tindakan-tindakan kita. Dan tentunya firman-Nya akan menjadi patokan bagaimana Dia akan menuntun langkah-langkah kita. Bukannya kita berjalan sendiri, semaunya sendiri, seperti seakan-akan kita tidak memiliki Tuhan. Ingat, ada konsekuensi dalam mengikuti Dia. Jangan menganggap Yesus tidak ada, walaupun Dia tidak terlihat. Dia ada dan Dia nyata. Yang ketiga, adanya pengakuan bahwa Yesus adalah yang Maha Kudus, yang kita takuti dan kita sangat hormati. Kita banggakan dan muliakan apapun resikonya di dalam kehidupan ini, yang kita juga percaya bahwa Dia bisa menjatuhkan siapa saja yang tidak menghargai dan tidak menghormatinya sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masihkah saudara ingat bahwa Yesus pernah berkata bahwa nanti di akhir zaman masih adakah iman di bumi ini? Itu adalah pernyataan lain dari kata-kata masihkah ada yang memilih aku di akhir zaman. Karena ternyata memilih Yesus bukanlah hal yang mudah dan gampang.
Karena pada saat itu mungkin akan terjadi begitu banyak penderitaan, masalah, persoalan, tekanan, himpitan, keadaan tidak karu-karuan. Atau di zaman akhir akan terjadi begitu banyak godaan, terjadi begitu banyak rayuan dunia, sehingga kita bingung. Kalau kita memilih Yesus, kita kehilangan semua yang baik. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus berkata, adakah iman di bumi ini? Marilah kita berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Yesus.